felt like an alien. Because I wanted to kill people. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan melihat elemen-elemen yang membuat Dexter Resurrection menonjol dibandingkan 3 kelanjutan lain dari thriller drama populer Showtime. Siapkan dirimu untuk beberapa spoiler ceritanya. Red, I didn't know you have a son. Ketegangan yang lebih tajam. Serial Dexter di Showtime selalu sedikit membatasi visi kelam novelis Jim Lindsay tentang seorang analis forensik yang diam-diam berperan sebagai pembunuh berantai vigilante. Trust me, I definitely understand. Meski gore ditampilkan lebih ringan, kekerasan visceral dan permainan kucing-kucingan yang tegang tetap menjadi ciri khasnya. Intensitas itu memang menurun seiring waktu. Namun, sequel Dexter New Blood hanya sesekali menghadirkan ketegangan dalam format misteri pembunuhan tunggal. Prequel Original Sin justru berjalan ke arah lain, menghadirkan banyak target berdarah hanya untuk mengasah kemampuan Dexter Morgan muda yang baru berusia 20 tahun. Sementara itu, Resurrection berhasil menemukan keseimbangan. Serial ini sama brutalnya dengan serial asli, tetapi kekerasan itu digunakan dengan dampak dramatis. Taking my life back. And the name you stole from me. What name? The Dark Passenger. Tidak ada kekurangan monster untuk menambah rasa takut bahwa siapapun di sekitar kita bisa saja menjadi pemburu. Dan perburuan Dexter membuat motivasi sekaligus nasib setiap karakter terasa misterius dan menggetarkan. Glad to have you back, Doctor. Glad to be back. The Doctor is in. Membengkokkan pola. Kekuatan sejati Resurrection ada pada caranya memperluas lore. New Blood lebih berfokus pada unsur serial dari tayangan asli, namun ditempatkan di kota kecil Iron Lake, New York. Hey, Jimmy. Morning. Coming line dancer tonight? Yeah, I wouldn't miss it, Pastor Brian. Original Sin lebih banyak mengembangkan latar belakang di Miami, membagi waktu antara kasus mingguan dan subplot tentang rekan-rekan Dexter. Resurrection justru memusatkan fokus karakter dan memindahkan aksi ke New York City yang luas, di mana Dexter menemukan sebuah organisasi rahasia berisi para pembunuh berantai. There is more if you're willing to sell your trophies. Yours is a lonely path. Hal ini membuka lore baru yang seimbang antara investigasi episodik sang antihero dengan drama dan misteri jangka panjang. Konsep segar ini menghadirkan sesuatu yang berbeda dari formula lama yang membuat Dexter begitu mendalam. To new friends. Twist yang efektif. Setidaknya separuh awal Dexter dikenal karena twist berani dalam motivasi, nasib, dan hubungan antar karakternya. Hi, honey. Missed you. New Blood melanjutkan itu, tetapi lebih sebagai drama ketimbang cerita kreatif. Pengungkapan identitas pembunuh utama misalnya tidak terlalu mengejutkan. Begitu juga dengan Original Sin, meski bermain bebas dengan karakterisasi, tetapi jarang menghadirkan kejutan berarti sampai pada klimaks musim pertamanya. Ouch. Resurrection menghidupkan kembali keahlian serial asli dalam menggunakan twist bukan hanya sebagai kejutan, tetapi juga pendorong cerita. Misteri tentang klub pembunuh berantai dan anggotanya diungkap perlahan dengan cara yang mencekam. Cara setiap twist ikut mengembangkan karakter, menunjukkan logika penceritaan yang segar dan konsisten. Those men you killed are innocent. I mean, define innocent. Penulisan yang lebih tajam. Franchise Dexter selalu memadukan ketegangan dengan humor gelap dan karakter-karakter eksentrik. Dari situ lahir dialog tajam dan situasi yang kadang terasa agak berlebihan. Watching ice melt, this is fun. Stand a little closer, Morgan, and I'll melt your heart. I think he's got a crush on you, Dex. New Blood tampil lebih berat dan kesulitan dalam menghadirkan komedi, contohnya lewat podcaster Molly Park yang kurang berhasil. Selain itu, serial tersebut masih terjebak dalam melodrama dan motivasi karakter yang dipertanyakan, masalah yang juga muncul di musim-musim akhir Dexter original. Original Sin malah terasa terlalu ringan dengan skenario remaja dan punchline yang dipaksakan. Deborah. Tapi Resurrection benar-benar menangkap kembali humor sinis yang menjadi ciri khas awalnya.
Plotnya rapi dan mengalir alami, dialognya cerdas, serta berhasil menjaga ironi sekaligus introspeksi dalam narasi internal Dexter. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, penulisan Resurrection terasa jauh lebih matang dalam aspek yang paling penting. I'll never get used to killing in front of an audience. Karakter baru. Salah satu risiko terbesar dalam sequel atau prequel adalah memperkenalkan karakter baru. Tidak banyak yang benar-benar menyukai tokoh-tokoh baru di New Blood. Kurt Caldwell memang efektif sebagai villain meski terasa terlalu mudah ditebak. I'm sorry. Well, you should be. You made my son out to be some kind of criminal. Sementara ikatan Dexter dengan warga Iron Lake kurang meyakinkan karena tetangganya yang cenderung hambar. Kapolsek Angela Bishop juga dikritik karena kemampuan investigasi yang tidak konsisten. Original Sin pun terlalu sibuk membawa kembali karakter lama sehingga tidak banyak ruang untuk tokoh baru. Sebaliknya, Resurrection berhasil memanfaatkan ensemble barunya secara tepat. Keluarga Kamara menghadirkan sisi kemanusiaan Dexter, sementara detektif NYPD Claudette Wallace menjaga alur cerita tetap solid. No key required and no cameras. Dan tentu saja, efektivitas para pembunuh menjadi kunci, apalagi wajah mereka sangat mudah dikenali. So what is it you do? Wow, you really are that off the grid. Judul yang lebih menggoda. Salah satu keunggulan Resurrection dibanding para pendahulunya adalah kekuatan bintangnya. New Blood memang menghadirkan nama-nama dikenal seperti Julia Jones, Jamie Chung, dan Clancy Brown yang selalu menakutkan. Look, maybe it was a bad decision. I don't know. Sayangnya, Original Sin kurang memanfaatkan Patrick Dempsey dan legenda horor Sarah Michelle Gellar sebagai mentor Dexter. Walaupun Christian Slater cukup karismatik sebagai Harry, prequel ini tetap kesulitan memberikan peran berarti pada bintang-bintangnya. We're not gonna let it get that far, not this time. We're gonna do everything in our power to save that kid. Sebaliknya, Resurrection berpotensi terlalu bergantung pada deretan nama besar. Mulai dari Peter Dinklage sebagai Leon Prater, seorang kolektor pembunuhan kaya raya, hingga Uma Thurman, Kristen Ritter, David Dastmalchian, dan Neil Patrick Harris sebagai pembunuh berantai. Namun, justru kekuatan akting mereka memperkaya ancaman, menjadikan tiap kemunculan semakin tidak terduga dan memikat. Good news, there's more where that came from. Kembali ke TKP. Sebelum Angel Batista melanjutkan penyelidikan Bay Harbor Butcher di New Blood, sequel tersebut lebih fokus memperkenalkan wajah-wajah baru. Dexter Morgan is alive? Sementara itu, Original Sin terlalu sibuk menyatukan kembali tim lama Miami Metro, seringkali dengan menonjolkan sisi karikatural ketimbang memperdalam karakter. Resurrection berhasil menemukan keseimbangannya. Vince Masuka dan Joey Quinn hadir sebentar untuk memberikan konteks, sementara Batista, yang kini sudah pensiun, tampil menonjol dengan insting tajam dan hubungannya yang rumit dengan Dexter. What, are you gonna open another restaurant, write a novel, start a podcast? Yeah, don't tell me you're gonna start an OnlyFans account. I mean, I'll be supportive, but I ain't gonna like it. Kali ini, percakapan imajiner Dexter dengan para korbannya terasa lebih seperti drama moral dibandingkan sekedar beban rasa bersalah, sehingga tarik ulur batinnya terasa lebih berlapis. Hello? Is anyone there? Surprise, motherfucker. Seperti ayah, seperti anak, dan juga putri. Ikatan keluarga selalu menjadi inti karakter Dexter sebagai seorang sosiopat bermoral. New Blood terlalu berat pada rasa bersalah dengan menghadirkan Debra dalam percakapan imajiner berulang kali yang justru membuat suasana menjadi muram. Original Sin mengambil jalur berbeda dengan menampilkan Harry membentuk kode Dexter muda meski sering terasa terlalu dilebih-lebihkan lewat perjalanan moral dan drama remaja. Dalam Resurrection, peran para hantu lebih terarah. James Remar kembali sebagai Harry dengan penampilan yang memikat, membimbing Dexter bukan hanya sebagai seorang vigilante, tetapi juga sebagai seorang ayah. And Harrison lost his mother because of you. Dexter, your son needs you. Lebih dari sekedar suara hati, Harry hadir sebagai Dark Passenger sejati, memaksa Dexter menghadapi garis tipis antara vigilantisme dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. I blame myself for your suffering. But I know you're hurt. You have a higher purpose, son. Perkembangan karakter Harrison. Aksi Jack Alcott sebagai Harrison selalu menuai pujian, meski New Blood membelah opini penggemar, terutama karena keputusan Dexter yang membiarkan putranya menembaknya sebagai penebusan dosa. Never really felt love.
real love. Until now. Berlawanan dengan semua logika, Resurrection kembali mempertemukan mereka di New York. Namun kali ini, Harrison bukan sekedar pelengkap. Pergulatannya untuk menahan dorongan membunuh memberi kontras puitis terhadap kode ayahnya yang menyimpang. I can't live with it. I can't carry this guilt. And that's why I went to turn myself in. Hubungan mereka digambarkan sekaligus sebagai hal yang menembus maupun berbahaya, menjadikan Harrison bukan sekedar alat cerita, tetapi benar-benar koprotagonis yang sepadan. Isn't that? Yep. Did you know? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Keadilan untuk Dexter. Sejak showrunner Clyde Phillips meninggalkan serial setelah musim keempat, para penggemar selalu terpecah soal warisan Dexter. I love you, Deb. Banyak yang menilai finale aslinya saat Dexter mengakhiri Debra dan menghilang sebagai penutup yang mengecewakan. Kembalinya Phillips lewat New Blood pun tidak sepenuhnya memuaskan, dengan penggambaran Dexter yang menekan dorongan pembunuh terasa tidak masuk akal. Original Sin memperlihatkan masa mudanya tetapi tanpa kedalaman yang sama. Dalam Resurrection, kecerdikan dan sisi gelap Dexter kembali dengan nuansa yang lebih kompleks. Usia dan pengalaman mendekati kematian memberinya perspektif, membuat tindakannya terasa lebih alami, baik saat ia bersikap mulia maupun saat ia menyeberangi batas. If I really am who you think I am, this can't possibly end well for you. Michael C. Hall kembali menampilkan performa yang luar biasa, mengingatkan penggemar mengapa antihero yang satu ini begitu memikat. Dexter Resurrection bukan hanya menghidupkan kembali franchise ini, tetapi juga menajamkannya, membawa kisah kembali ke akar berdarah, sekaligus berani membuka jalan yang baru. Dexter Morgan. Who's that? The Bay Harbor Butcher. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Disappointed. And you don't want to disappoint